Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam semangat. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Ya. Silakan fokus pada layar monitor. Dan untuk yang baru hadir, silakan menuliskan absen di chat room-nya dan juga di WA group. Ya. Sekarang Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini untuk kalian. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama dengan mencermati teks dan video materi pembelajaran teks non-fiksi yang disajikan melalui PTT, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak video keterangan tentang rantai makanan yang disajikan PTT, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap beserta keterangannya dengan cermat pula. Ya, Bapak kemarin sudah menginstruksikan kepada kalian bahwa handout untuk kegiatan pembelajaran PJJ hari ini bisa diunduh atau dilihat di Google Classroom kalian. Ya, silakan unduh di situ. Yang belum, kalau yang sudah bagus. Ya. Kita lanjutkan pada materi mengenai rantai makanan pada suatu ekosistem. Lihat di layar monitor kalian, di situ ada rumput, ada tikus, ada ular, dan ada elang, ada pula jamur. Kenapa sih ada gambar itu? Nah, untuk lebih jelasnya, kita baca bersama-sama mengenai gambar tersebut. Ya. Nah, lihat. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Nah, setelah beberapa waktu, burung elang mati, maka yang membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Nah, konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Dan konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang dan konsumen empat adalah ikan-ikan yang besar. Nah, urutan peristiwa makan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dengan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Nah, jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan pemakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak dari jumlah konsumen. Suatu konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, untuk lebih paham lagi, ada satu komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Nah, pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Alurnya, perhatikan diagram berikut. Lihat, produsen yang berwarna hijau, ya, kemudian dimakan konsumen yang berwarna orange, kekuning-kuningan, kemudian konsumen satu dimakan konsumen dua, ya,
kemudian konsumen 2 dimakan oleh pengurai. Nah, si pengurai itu lama-lama menjadi membusuk dan berubah menjadi humus atau pupuk bagi produsen. Nah, dalam gambar yang tadi, pengurai di sini jamur. Nah, jamur ini membusuk, nanti busukannya ini menjadi pupuk atau humus untuk si rumputnya. Oke. Dan untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian simak video materi pembelajaran berikut. Nah, barusan kalian sudah menyimak mengenai video pembelajaran mengenai rantai makanan. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran kita yang kedua ya, mengenai bagaimana cara kita menemukan pokok pikiran pada bacaan atau paragraf dengan tepat. Ya, ayo semua fokus pada monitor. Silahkan kita pahami dulu pengertian dari ide pokok pada bacaan. Nah, di sini ide pokok merupakan ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok saja. Adapun yang perlu kalian ketahui mengenai ciri-ciri ide pokok tersebut, di antaranya satu, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelas. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelas atau alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat bahasan. Nah, contoh dalam menemukan ide pokok misalnya nih, dari paragraf yang satu ini mengenai reptilia. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisi pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah daging. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Nah, dari paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah pembahasan tentang reptilia. Dari ide pokok ini, kita dapat mengetahui apa isi dari keseluruhan paragraf. Nah, istilah lain dari ide pokok istilah lain dari ide pokok sangat banyak, antara lain satu, gagasan utama, gagasan pokok, yang ketiga pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, masalah utama, tema, topik, dan kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian anak-anak simak ya. Nah, kalian sudah menyimak mengenai video pembelajaran bagaimana menentukan gagasan utama pada paragraf. Selanjutnya, silahkan yang ada pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan pada chat room-nya ya, atau WA group. Silahkan ajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang belum kalian pahami. Silahkan ajukan pertanyaannya pada chat room atau WA group. Dan jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah kalian unduh di GCC kemarin. Ya. Oke, setelah kalian mengisi LKPD, boleh kalian kirimkan ke WA group atau WA pribadi Bapak. Dan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini,
yakni rantai makanan ini merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Mudahnya, rantai makanan adalah interaksi makanan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu, dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Nah, kesimpulan dari ide pokok bacaan berarti pernyataan fakta, pendapat, serta alasan dalam sebuah pembahasan pokok bacaan. Ya, itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk evaluasi pembelajarannya, nanti Bapak kirim ya link Google Form-nya, silahkan kalian isi. Nah, sebelum mengisinya, dalam memilih nama harus berhati-hati ya, jangan sampai kalian mencentang atau menceklis yang bukan nama kalian, karena form ini hanya bisa diisi satu kali ya. Nanti Bapak bagikan linknya pada WA Group dan chatroom ini juga ya. Ini dikumpulkannya paling lambat besok ya. Silahkan dikumpulkannya paling lambat besok ya. Hasil responnya Bapak akan periksa ya. Nah, anak-anak, itulah kegiatan pembelajaran PJJ kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya lagi, boleh kalian buka lagi ya handout-nya, review lagi, baca lagi ya handout-nya. Kemudian untuk video pembelajarannya, linknya sudah Bapak bagikan, di handout juga ada. Silahkan kalian buka YouTube untuk menambah wawasan. Nah, jangan lupa untuk evaluasi pembelajaran dikumpulkannya besok ya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semangat belajar. Kamu di bawah, kamu di atas.